ada hakikat, ada thariqah, yang ketiga ada hakikat. Hakikat niku napa? Hakikat itu apa? Hakikat itu adalah buah natijatuhuma, buah daripada syariat dan hakikat. Syariat dengan thariqat nanti lahirnya adalah hakikat. Sebagian ulama mendefinisikan hakikat al-ilmu bi bawatinil umur, mengetahui sesuatu dengan batinnya perkara. Ingat kisahnya Nabi Musa dengan Nabiullah Khadir. Nabi Musa dengan Nabi Khadir yang pertama sama-sama nabi. Apa yang datang kepada mereka semuanya adalah wahyu, betul badan. Dan pasti yakin, tidak ada keraguan-raguan. Karena bukan ulama. Kalau ulama masih ijtihad, kalau wali masih ilham. Ini nabi, langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khadir naik perahu, apa yang dilakukan Nabiullah Khadir? Melubangi perahu itu sehingga rusak. Nabi Musa, di dalam syariatnya Nabi Musa, ini melubangi perahu perbuatan dolim, bukan perahu kamu lubangi, tidak boleh. Tapi Nabiullah Khadir memandang dari hakikat. Ini kalau sampai daratan perahu ini dalam keadaan normal, tidak ada cacatnya, akan dirampas oleh seorang raja yang penguasa yang dolim, dan ini orang miskin, nanti cari nafkahnya pakai apa? Jadi Nabiullah Khadir tidak melakukan itu kecuali perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau di kisah-kisah yang berikutnya, ketemu anak kemudian dibunuh sama Nabiullah Khadir. Jelas menurut syariatnya Nabi Musa itu adalah batil, perkara yang mungkar, bahkan mungkar sangat mungkar, membunuh. Tapi Nabiullah Khadir melakukan itu dengan perintah Allah. Nabiullah Khadir memandang dari hakikatnya al-ilmu bi bawatinil umur, mengetahui perkara dengan ndak jeru-jerune Pak, dengan dari segi batini pun, dari segi dalamnya, dan itu perintah Allah. Nabi Musa juga perintah Allah untuk nabi itu maksum, betul tidak? Tidak ada seorang nabi pun di depannya dilakukan kemaksiatan kemudian dia diam, tidak ada. Karena nabi itu maksum. Kalau ada seorang nabi di depannya dilakukan kemaksiatan dia diam, berarti dia ridho dengan kemaksiatan. Waridho bil maksiyah maksiyah. Ridho dengan maksiat berarti itu adalah perbuatan maksiat. Sementara nabi mustahil melakukan, tidak mungkin melakukan maksiat karena maksum. Makanya Nabi Musa harus ingkar betul. Kalau Nabi Musa tidak ingkar syariatnya Nabi Musa waktu itu kemungkaran. Kalau tidak diingkari berarti Nabi Musa ridho dengan menurut syariatnya Nabi Musa itu adalah mungkar. Ridho dengan kemungkaran adalah mungkar, berarti Nabi Musa tidak maksum dong. Mungkin apa betul? Itu perbedaan antara hakikat dengan syariat. Tapi ketahui, hakikat dengan syariat itu sesuatu perkara yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada ceritanya orang yang sudah makom hakikat kemudian meninggalkan syariat, tidak ada. Wow, al-ilmu hakikat adalah al-ilmu bi bawatinil umur. Sayyidina Imam Al-Junaid, Sayyidus Sufiyah, suatu ketika ketemu sama seorang laki-laki. Kemudian ditanya sama seorang, Sayyidina Imam Al-Junaid bawa tasbih. Padahal sudah wali agung, sudah makomnya sudah sangat tinggi kewaliannya, tapi masih bawa tasbih, Pak. Sama seorang laki-laki itu ditanya, ya Imam, anta qad balaghta fi maqamika wa anta tahmilut subhah. Ya Imam, engkau sudah sangat tinggi kedudukanmu di mata Allah, tetapi engkau masih membawa tasbih. Rumasane kalau tasbih itu hanya dibawa untuk pemula. Apa kata jawabnya Sayyidina Imam Al-Junaid? Ya fulan, ini tasbih adalah sababun wasolana ila ma wasolna fala natrukuhu abada. Ini tasbih adalah sebab yang telah menyampaikan saya kepada makom yang saya sampai saat ini, maka tidak akan saya tinggalkan selama-lamanya. Kemudian Imam Al-Junaid mengatakan, fasyari'ah babun wal haqiqah baitun. Syariat adalah pintunya dan hakikat adalah kamar atau rumahnya. Kemudian Imam Al-Junaid mengangkat sebuah ayat, fadkhulu napa namine wadkhulul buyuta min abwabiha, apa ayatnya niku nggih?
Wadkhulul buyut waqtul buyuta min abwabiha. Datangilah, masukilah rumah-rumah itu dari pintunya, kata Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid mengatakan setelah ayat itu diangkat, waqtul buyuta min abwabiha fala yadkhulu ilal haqiqati ahadun abadan illa bibabis syariah, kata Sayyidina Imam Al-Junaid. Tidak ada seorang wali pun yang sampai kepada makom hakikat kecuali wali tersebut sudah melewati makom syariat. Dawe Sayyidina Imam Jangan bisa lihat di syarahnya Hikam, di antaranya Iqad itu membahas itu, menceritakan tentang Sayyidina Imam Al-Junaid. Sayyidina Imam Al-Junaid mengatakan fasyariah babun wal haqiqah baitul hadrah fa'tul waqala subhanahu wa ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha, dan masukilah rumah-rumah itu dari pintunya. Ibarat hakikat adalah rumahnya, pintunya adalah syariatnya. Maka syariat dengan hakikat bukan perkara yang bisa dipisahkan. Kadang kalau panjenengan sering mendengar ada orang yang mungkin levelnya sudah tinggi tapi belum ada apa-apanya dibanding dengan para wali-wali yang sudah kita kenal, Sayyidina Imam Al-Junaid, apakah Sayyidina Imam Abi Yazid Al-Bastami, apakah Sayyidina Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, apakah Sayyidina Abil Qasim Al-Qushairi, apakah Sayyidina Sultan Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak seperti itu. Orang-orang yang mungkin semasa kita, satu periode dengan kita, mengaku kalau beliaunya sudah makom hakikat kemudian meninggalkan syariat. Memangnya boleh kalau ada orang yang sudah makom hakikat kemudian meninggalkan syariat? Tidak ada yang diperbolehkan. Kita ingat dengan pertemuannya Sayyidina Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang diterangkan di kitab Manaqib yang jenengan baca setiap tanggal 11. Di situ diterangkan, dikatakan ketika Sayyidina Imam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang dalam khalwatnya, kemudian didatangi oleh cahaya yamlaul ufuk, cahaya yang memenuhi ufuk. Ufuk itu ditarik dari ujung timur sampai ujung barat, minal masyriq ilal maghrib namanya. Ada cahaya yang lebih besar daripada matahari. Cahaya itu mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuka qad abra'tuka au khallaituka minat taklifat, ahlaltuka minat taklifat. Sudah saya bebaskan kamu, saya Tuhanmu, dan saya sudah bebaskan kamu dari semua bentuk kewajiban-kewajiban taklif. Apa kata Sayyidina Sultan Abdul Qadir Al-Jilani? Ya la'in ikhsa ya la'in. Dalam sebuah riwayat yang lain, kadzabta ya la'in. Kemudian cahaya itu berubah menjadi asap dan berubah menjadi wujud aslinya, yaitu iblis. Iblis itu mengatakan, ya Abdul Qadir qad thubitta. Wahai Abdul Qadir, sungguh, wahai Syekh Abdul Qadir, sungguh engkau diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum engkau ada 70 orang yang sudah saya jerumuskan dengan cara ini min ahli thoriq. Sebelum Sayyidina Sultanul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada 70 orang sekelas kurang lebih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dijerumuskan oleh iblis dengan cara itu. Tidak ada orang yang kemudian sudah makomnya paling tinggi kemudian bebas daripada syariat. Tidak ada. Sayyidina Sultanul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya, ya Imam, kenapa engkau bisa tahu kalau itu iblis? Kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, andai ada orang yang dibebaskan daripada taklif, sungguh orang yang paling berhak dibebaskan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faktanya tidak, Rasulullah itu dibebaskan daripada taklifatnya Allah, melainkan tetap menjalankan syariatnya Allah. Maka jelas itu adalah iblis. Jadi Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani tahu dengan ilmunya kalau itu adalah iblis yang menyerupai, yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Hadirin semuanya yang saya muliakan, para kiai ngapunten kula matur koyok-koyok ngandani boten, kula cerita mawon mengangkat kitab, mengangkat apa yang ada di dalam kitab-kitab tasawuf. Sayyidina Al-Imam Abi Yazid Al-Bastami, beliau juga seorang ulama ahli tasawuf yang kalibernya sekelas Sayyidina Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sekelas tinggi, sangat tinggi seperti itu. Sekelas mananya kita nggak memiliki hak untuk menilai, tapi sangat tinggi seperti itu. Suatu ketika ingin sowan
kepada seseorang yang dikenal bahwasanya orang tersebut adalah waliyun min auliyaillah. Kemudian menunggu sampai orang tersebut keluar dari rumahnya, menunggu di masjid. Begitu orang tersebut datang keluar dari rumahnya, orang itu meludah di masjid. Masjid zaman dulu pasir, Pak, tanah. Kalau zaman sekarang keramik seperti ini secara naluri kita sudah nggak mungkin untuk meludah di masjid. Zaman dulu itu tanah, lantainya pasir dan kerikil-kerikil kecil. Setelah ditunggu oleh Sayyidina Imam Abi Yazid Al-Bastami, orang tersebut keluar kemudian meludah di masjid, di pinggir-pinggir masjid, di tembok-temboknya, karena tanah semua. Sayyidina Imam Abi Yazid Al-Bastami kemudian tidak jadi salaman sowan menemui orang tersebut. Setelah itu Sayyidina Imam Abi Yazid Al-Bastami pergi, kemudian ditanya sama orang, "Ya Imam, kenapa engkau tidak jadi sowan kepada beliau?" Apa kata Sayyidina Imam Abi Yazid Al-Bastami? Orang yang tidak diamani dari adab-adabnya syariat, bagaimana dia bisa diamani, dirasa aman, bisa dipercaya untuk membawa asror-asrornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawabannya Sayyidina Imam Abi Yazid Al-Bastami. Apa intinya? Syariat, orang yang sudah makom wali setinggi apapun, dia tidak akan mengabaikan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Sayyidina Imam Al-Ghazali mengangkat sebuah kisah. Ada seorang imam namanya As-Sari As-Saqati. Beliau ini ulama waliyun min auliyaillah yang bahkan dikagumi oleh Imam Al-Junaid. Bayangkan, kalau panjenengan mengagumi Sayyidina Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak ada sepakat. Sultanul Aulia levelnya sangat tinggi. Pada zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak ada yang lebih tinggi daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata 200 tahun sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di Baghdad yang sama ada namanya Al-Imam Al-Junaid, disebut Sayyidus Sufiyah. Ternyata Sayyidina Imam Al-Junaid mengagumi seorang waliun min auliyaillah, yaitu yang bernama As-Sari As-Saqati. Diangkat cerita ini di kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Sayyidina Imam As-Sari As-Saqati itu mengatakan, "Lau anna insanan dakhala bustanan wa fiha min anwa'il asjar wa ala kulli asjar anwa'un min anwa'it tuyur fasallama alaihi kullu tuyur bi lughatihi faqala assalamu alaikum ya waliyallah fasakanat nafsuhu fakanat asiron ladaiha." Kata Sayyidina Imam As-Sari As-Saqati, andai ada seorang waliyun min auliyaillah, dia kemudian masuk ke hutan misalnya. Di hutan itu ada begitu banyak pohon-pohon. Di pohon itu ada berbagai macamnya burung-burung. Kemudian semua burung itu memberikan salam penghormatan kepada waliunya Allah yang masuk ke hutan tersebut dengan ucapannya, "Assalamualaikum ya waliyallah." Fasakanat nafsuhu, dia merasa tentram jiwanya, merasa senang. Wah, ternyata saya ini wali. Burung-burung saja mengakui kewalian saya. Kok bisa dia punya perasaan seperti itu? Kata Sayyidina Imam As-Sari As-Saqati, fakana asiron ladaiha. Jadilah saat itu juga dia menjadi tawanan hawa nafsunya, bukan wali lagi saat itu juga, Pak. Ini kata Sayyidina Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Kalau saya contohkan yang sederhana, Pak, nggak usah tinggi-tinggi yang wali. Kulo panjenengan misalnya ada yang kiai, dimanapun pasti semua orang cium tangan. Laras badan. Gimana badan? Kalau kiai kan begitu nggih. Di mana-mana orang pada cium tangan. Ono sih malah dikekno nggih. Kok kita ketika semua orang menyanjung kita, hormat kepada kita, cium tangan kepada kita, fasakanat anfusana. Hati kita merasa bangga, merasa tentram kalau kita ngikut dengan dawuhnya Sayyidina Syekh Sari As-Saqati, kana asiron ladaiha. Jadilah saat itu juga orang tersebut tawanan hawa nafsunya. Ini kan pengajian tasawuf nggih. Yes kados niki, Pak. Jadi kita menukil perkataan-perkataannya ulama-ulama tasawuf, bagaimana kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dikatakan ilmu tasawuf itu, thariqah itu bermacam-macam. Ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Satoriyah, kuatah sangat. Tapi kata ulama, wa haqiqatuha wahidatun. Hakikatnya thariqah senajan walaupun beda-beda namanya itu satu. Yaitu apa? Satu itu apa? Satu yaitu mujahadatun nafs wal khuruj an kulli ma tad'u ilaihi. Hakikatnya thariqah itu satu, walaupun beda-beda namanya, beda-beda thariqahnya. Mujahadatun nafs wal khuruj an kulli ma tad'u ilaihi. Mariyadatun nafs, mujahadatun nafs, dan kita keluar dari setiap apapun ajakan-ajakannya hawa nafsu tersebut. Wal khuruj an kulli ma tad'u ilaihi, dan kita keluar dari setiap apapun yang menjadi ajakan-ajakannya hawa nafsu tersebut. Hakikatnya tarekat begitu. Beda-beda pun hakikatnya itu. Wow, kita sudah sebut ada ada syariat, ada thariqah, ada thariqat, ada hakikat. Ulama ada yang mencontohkan seperti ini para rawuh. Di dalam kitab, kalau ini malah kitabnya bukan kitab tasawuf, saya mengambil referensi ini tidak dari kitab tasawuf, dari kitabnya Sulaiman Al-Bujairumi. Beliau mencontohkan tiga hal ini seperti buah kelapa. Buah kelapa, kulit bagian luar tepes dan batoknya. Tahu enggak yang namanya tepes di sini sebutnya apa? Sama, tepes. Batok sama. Ya, sama nggih. Tepes dan batoknya itu ibarat syariat. Di dalam tepes dan batok ada yang namanya kelapa. Gini badan buahnya. Kelapa di dalam kitabnya di Syekh Sulaiman Al-Bujairi mengatakan itu ibarat thariqah. Kelapa kalau diparut, diperes menghasilkan santan atau diolah menjadi minyak kelapa. Santan atau minyak kelapa ibarat hakikat. Mungkin enggak orang langsung bisa santan ke santan tanpa ngocei dulu? Mungkin apa badan? Ya enggak mungkin, kecuali beli di Indomaret langsung. Ngene badan? Ya enggak mungkin. Orang bisa sampai ke kelapanya harus mengupas tepes dan batoknya, gitu badan. Tidak bisa sampai kepada santan dan minyaknya kecuali mengolah kelapanya. Betul enggak? Seperti itulah perumpamaan yang diumpamakan ulama antara syariat, kemudian thariqah, kemudian hakikat. Tidak ada yang ujuk-ujuk sampai ke hakikat. Kalau ada orang yang mengatakan ujuk-ujuk sampai ke hakikat, Imam Al-Junaid mengatakan orang yang mengatakan seperti itu, orang yang bermaksiat mencuri atau berzina lebih baik daripada orang yang berkeyakinan seperti itu. Itu ada keterangan Sayyidina Al-Junaid. Imam Al-Junaid mengatakan andai ada orang yang saking tinggi makom hakikatnya kemudian dia dibebaskan semuanya daripada taklifat syariat, sungguh orang yang berbuat zina dan berbuat mencuri lebih utama daripada orang yang mengaku seperti itu. Sayyidina Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan orang yang memiliki keyakinan seperti itu, orang yang memiliki keyakinan seperti itu, itu membunuh orang satu, membunuh 1000 orang kafir lebih ringan daripada membunuh satu orang yang berkeyakinan seperti itu. Di dalam bahasa tasawuf itu kita mengenal ada Imam Al-Hallaj. Kalau di Jawa itu kita kenalnya Syekh Siti Jenar, betul enggak? Tapi Imam Al-Hallaj atau Syekh Siti Jenar itu bukan yang ini. Imam Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar itu waliyun min auliyaillah yang sudah sampai maqamul istighraq, lupa segalanya. Ditanya siapa kamu? Allah. Karena yang diingat di dalam kalau kita ngaji di kata Imam Ghazali, Allah tidak akan menurunkan fuyudat al-ilahiyah wal waridat al-ilahiyah fi qulubil abdi madama fi abdihi al-aghyar. Allah tidak akan menurunkan anugerah ilahiyahnya, mengangkat seorang menjadi waliun min auliyahnya
selama di dalam hatinya masih ada al-aghyar. Aghyar itu kullu ma siwallah, semua selain Allah itu namanya al-aghyar. Sayyidina Imam Al-Hallaj saking tinggi makomnya tidak mampu lagi untuk membedakan dirinya dengan Allah, karena semua yang dilihat, apapun yang dilihat menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya siapakah Allah, bahkan dalam syair-syairnya itu, siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia bermaksiat kepada Allah. Ya akhirnya dipejahi sama wali-wali yang lain, karena ini bisa menyesatkan kepada orang. Tapi hakikatnya beliau, apakah beliau salah? Enggak, karena beliau memang sudah sampai ke makom itu. Niku itu tadi nggih, dicontohkan antara hakikat, antara syariat, hakikat, kemudian ada yang namanya thariqah. Al-Imam Al-Yafi'i mengatakan al-haqiqah muwafiqatun lisyariah. Hakikat itu pasti mencocoki kepada syariat. Fi kulli amaliha wa ilmiha, di dalam amaliyahnya, di dalam ilmunya. Wa usuliha wa furu'iha, di dalam pokok-pokok dasarnya, di dalam percabangan-percabangannya. Wa fardiha wa nafliha, di dalam fardunya, di dalam sunnahnya. La mukhalafata bainahuma aslan, itu kata Imam Al-Yafi'i. Ya, Imam Yafi'i siapa? Al-Imam Al-Yafi'i juga ulama yang qadim, beliau ulama setelahnya Imam Nawawi, sebelumnya Imam Al-Mahali, kurun 700 Hijriah. La mukhalafata bainahuma aslan, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan antara hakikoh dengan syariat sama sekali. Tapi ingat, dari semua referensi ingkang kula angkat pada malam hari ini, apakah yang versinya Imam Al-Junaid yang mengatakan asy-syari'ah babun wat-thariqah baitun fa waqtul buyuta min abwabiha, maka datangilah wal haqiqah baitun waqtul buyuta min abwabiha, maka datangilah rumah-rumah itu dengan pintunya. Berarti Imam Al-Junaid mengatakan tidak bisa sampai kepada hakikat kecuali harus melalui pintunya, yaitu syariat. Dari semua definisi yang sudah kita katakan tadi, kita sampaikan kita menjadi tahu bahwasannya walinya Allah itu tidak akan mengabaikan atau meninggalkan atau bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya angkat sebuah keterangan, bahkan ada keterangan daripada kitab tasawuf, ini disebut di dalam Syarah Hikam, juga disebut di dalam kitab-kitab tasawuf yang lain. Andai ada orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnahnya Rasulullah, walam yabdul wus'ahu fi mutaba'atir rasul, dan dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengikuti Rasulullah, kemudian dia mengaku kalau dia punya kedudukan sebagai wali-walinya Allah, fala yaltafit ilaihi wala yu'wajju ilaihi, maka jangan pernah kamu lirik orang itu, maka jangan pernah kamu anggap ucapan orang itu dia bohong. Kata di Syarah Hikam ada, juga di dalam kitab tasawuf yang lain. Andai ada orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran, dengan sunnahnya Rasul, dengan itibak kepada Rasulullah, itibak kepada sahabat salafus solihin, kemudian dia punya kedudukan mengaku dirinya seorang wali, jangan pernah dengarkan ucapannya. Kata ulama apa? Wa in tara fil hawa wa sara alal ma wa tawiyatil masafat wa kharaqal adat. 4. Walaupun tara fil hawa, walaupun dia bisa jalan di awang-awang, Pak, bisa terbang. Wasaru alal ma, walaupun dia bisa jalan di atas laut, di atas air. Watuyatil masafat, walaupun dia bisa ngelempit bumi, pagi di sini, Jumat wis neng Mekah, misal. Wa kharaqal ad, misal, nggih. Mriki wonten nggih, Masya Allah. Tapi jangan, ini lihat keterangan ini betul. Wa kharaqal adat, walaupun bisa bedah pira-pira adat. Karena apa? Ciri itu karomat. Berapa banyak daripada makhluknya Allah yang bisa seperti itu tetapi bukan wali. Kam minas saharah wal munajjimin wal jin, yang Allah berikan kemampuan seperti itu. Berapa banyak daripada ahli sihir,
Berapa banyak daripada jin, berapa banyak dari orang yang memiliki ilmu nujum misalnya mampu memiliki kemampuan seperti itu. Yang bisa membedakan itu karomah atau istidraj adalah istiqomahnya di dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Kanjeng Nabi, dan mengikuti tindak lampahnya Rasulullah, para sahabat dan salaf-salaf as-solihin. Ada sebuah kisah dulu, ada orang ini bukan orang muslim, sanes orang muslim, bukan orang Islam, tapi bisa terbang. Kisah Israiliyah. Di kitab-kitab saya membaca kisah ini di sarahnya Al-Jauharah Al-Lu'lu'iyah, Sarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada orang itu bukan orang Islam, Pak, tapi bisa terbang, bisa jalan di atas hawa. Kemudian ditanya sama seorang pendai, ad-da'i ilallah, ya fulan, dengan apa kamu bisa memiliki keramat seperti itu? Jawabnya dia, dengan mukhalafatu hawan nafas. Saya selama hidup saya selalu tidak nuruti keinginan hawa nafsu saya. Kalau hawa nafsu saya pengen ke timur, saya ke barat. Kalau hawa nafsu saya pengen tidur, saya melek. Kalau hawa nafsu saya pengen makan enak, saya makan biasa. Misal, ya kata kiainya ini ulamanya punya pancingan akhirnya. Ya sudah, karena kamu memiliki pengalaman seperti itu, saya tawarkan kepadamu untuk masuk Islam. Kira-kira bagaimana? Jawabnya orang tersebut, sebentar, tunggu saya beberapa waktu, besok saya akan jawab. Saya akan tawarkan dulu itu Islam kepada hawa nafsuku. Kalau hawa nafsuku mau, saya masuk Islam. Kalau hawa nafsuku itu tidak mau, saya akan masuk Islam. Tapi kalau hawa nafsuku itu mau, saya nggak akan masuk Islam, kata orang itu. Besoknya ditanya, ketemu lagi, gimana, sudah kamu tawarkan itu Islam kepada hawa nafsumu? Iya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mengucapkan kalimat syahadat, hawa nafsu saya tidak mau dengan yang namanya Islam, maka saya harus membedai hawa nafsu saya masuk Islam. Wong bisa terbang itu belum tentu itu, Pak, dari kisah itu. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita sekalian. Mohon maaf sekali berbicara di hadapan para orang tua, para kiai, para guru-guru saya, para masyayikh. Mudah-mudahan ucapan saya ini kalau ada kekurangannya dimaafkan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panjenenganipun kula aturaken terima kasih. Selanjutnya acara Hataman Kubro Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ingkang badhe dipimpin oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hamid. Kepada beliau Kiai Haji Abdul Hamid wekdal saha panggenan kula sumanggahaken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa asba'ihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila azwajihi wa azwaji mu'minin wa jami'i ibadillahi sholihin syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا خصوصا إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق وإلى حضرة سيدنا عمر بن الخطاب وإلى حضرة سيدنا عثمان بن عفان وإلى حضرة سيدنا علي بن أبي طالب ثم إلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.